Yusuf Kala mengatakan bahwa serangan Hamas ke Israel memiliki alasan. Tak hanya beralasan, namun juga dapat dijustifikasi. Sebagai informasi, Israel mulai pada Senin 9 Oktober melakukan pengepungan total terhadap Gaza dengan mematikan saluran listrik dan air, menyetop pengiriman makanan dan bahan bakar. Serangan balasan Israel itu merupakan tanggapan terhadap serangan Hamas ke wilayah Israel pada Sabtu lalu 7 Oktober yang paling masif dalam puluhan tahun. Diketahui sejauh ini korban tewas sudah lebih dari 1.200 orang, baik yang berada di wilayah Israel maupun di Gaza. Sementara 2.000-an lainnya luka-luka. Diwawancarai VOA pada Minggu 8 Oktober malam, mantan Wakil Presiden Indonesia Yusuf Kala memberikan seruan. Ia mengatakan agar semua pihak melihat masalah ini dengan pemikiran jernih karena menilai serangan Hamas itu beralasan. Alasannya tentu di mana negara atau bangsa yang diduduki tentu ingin merdeka dan ingin bebas. Semua negara seperti Indonesia yang berperang melawan Belanda dahulu juga karena ingin merdeka. Hal senada disampaikan Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Dr. Sudarnoto Abdul Hakim. Ia berujar bahwa serangan ini tidak akan dilakukan Hamas jika Israel menaati solusi dua negara yang ditetapkan PBB. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa penyelesaian two-state solution itu sudah sangat moderat. Tapi tidak bisa dilaksanakan karena terjadi pelanggaran-pelanggaran yang sangat fundamental. Beberapa kali bahkan sering kali dilanggar, terutama yang terakhir di Masjid Al-Aqsa, di mana kenyamanan orang untuk beribadah terganggu. Azan tidak diperbolehkan. Sementara orang-orang Yahudi meniup trompet yang mengganggu. Sudarnoto menilai kesalahan-kesalahan yang dilakukan Israel sudah bertumpuk luar biasa dan masyarakat di Palestina, terutama faksi-faksi yang ada seperti Hamas, gerah juga. Sehingga yang dilakukan Hamas adalah upaya untuk kesekian kalinya demi kemerdekaan Palestina. Walaupun memang beresiko tinggi karena akhirnya warga sipil yang menjadi korban baik di Palestina maupun Israel. Walaupun begitu, Sudarnoto menyerukan digunakannya pendekatan kemanusiaan dan keadilan untuk mencari solusi dan menghentikan kekerasan di wilayah tersebut. Di sisi lain, para pejabat kesehatan Palestina mengatakan bahwa puluhan warga Palestina termasuk perempuan dan anak-anak terbunuh dalam serangan udara Israel ke kamp pengungsi Jabalia di Gaza pada Senin 10 Oktober. Ibrahim Noval, seorang penduduk Jabalia, mengungkapkan kesedihannya. Sedangkan di Israel, negara itu masih terkejut atas jatuhnya korban dengan jumlah paling besar dalam 50 tahun terakhir, di mana lebih dari 260 jasad anak muda pengunjung festival musik ditemukan pada 8 Oktober. Pasukan bersenjata Hamas menculik lebih dari 130 warga Israel, kebanyakan dari festival itu, dan membawa mereka ke Gaza. Israel mengatakan mereka kini telah mengamankan 22 komunitas, di mana ratusan pasukan bersenjata Hamas menyusup sebelumnya dan membunuh masyarakat sipil. Israel sekarang menyerang dan para pejabat telah bersumpah untuk memastikan Hamas tidak lagi memiliki kemampuan militer. Para analis mengatakan Israel harus bekerja keras untuk mengembalikan kemampuannya mencegah serangan balasan. Sebatas informasi, pemerintah Israel telah memanggil ratusan ribu tentara cadangan. Kebanyakan itu diperkirakan akan masuk ke Gaza dalam beberapa hari ke depan. Pejabat-pejabat Israel telah mengatakan kepada masyarakat agar bersiap-siap untuk peperangan yang panjang setidaknya beberapa pekan ke depan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.